Di sini terlihat Dongsu yang sedang menyiksa Jinho hingga hampir tidak sadarkan diri. Dongsu memukul dada Jinho supaya Jinho tidak pingsan. Melihat Jinho yang tak kunjung bangun, Dongsu memperkuat pukulannya hingga Jinho memuntahkan darah dari mulutnya. Alasan Dongsu melakukan ini hanya karena Dongsu ingin tahu siapa sebenarnya yang membunuh kakaknya di dalam dungeon. Dongsu yang sudah kelihatan agak kesal membenturkan kepala Jinho ke tembok sembari berkata, "Woi, dengar, aku tidak ingin membunuhmu. Orang yang tersenyum di belakangku adalah healer yang cukup berpengalaman dan dia akan menyembuhkanmu kapanpun kau hampir mati. Yang berarti sampai kau buka mulut, kau akan selamanya disiksa di sini." Ditambah lagi, kita berada di pabrik yang sudah ditutup selama lebih dari 5 tahun. Tak satu pun di sini datang untuk menyelamatkanmu, entah sekuat apapun kau berteriak. Jadi, menurutmu, bagaimana? Apakah itu membuatmu sedikit buka mulut? Jinho menanggapi perkataan Dongsu dengan cara mengacungkan dari tengahnya sambil mengejeknya. Dongsu yang melihat itu sontak sangat marah dan membenturkan kepala Jinho ke arah tiang di belakangnya. Temannya yang melihat itu bilang kepada Dongsu bahwa dia tidak akan berurusan dengan pembunuh demi uang. Setelah Dongsu memperlihatkan wajah psikopat yang sama persis seperti kakaknya, tiba-tiba Dongsu merasakan adanya kehadiran sesuatu di depan gudang, dan ternyata itu adalah salah satu prajurit bayangan Jinwo yang Jinwo tugaskan untuk mencari Dongsu. Dongsu yang melihat itu mengira bahwa itu adalah seekor orc biasa dan berasumsi bahwa mungkin ada sebuah dungeon break di sekitar sini. Setelah melihat Dongsu, orc merasakan sesuatu yang membuatnya merinding sekujur tubuh. Di sisi lain, Beru yang sedang menonton TV melihat Jinwo yang berada di layar, dan tiba-tiba Beru pun merasakan hal yang sama yang membuatnya merinding sekujur tubuh, dan Beru berkata, "Perasaan ini, aku juga pernah merasakan ini sebelumnya. Raja sedang sangat marah." Hal ini pun juga dirasakan oleh seluruh prajurit bayangan Jinwo yang berada di dalam bayangan Kapten Squad Hunter ini. Kembali lagi ke Dongsu yang bersiap untuk menyerang orc itu. Dongsu yang sudah mengepalkan tangannya untuk mendaratkan tinjunya. Dan di waktu yang bersamaan, Thomas yang berada di perjalanan yang sedang mengendarai mobil sudah merasakan energi pertarungan di depan dan menghancurkan pintu mobilnya untuk segera menyusul ke lokasi. Di lokasi kejadian terlihat Dongsu yang sudah terkena pukulan dari Jinwo terpental, dan temannya yang melihat itu kaget. Sedangkan Jinho tersenyum melihat teman karibnya Jinwo sudah sampai di lokasi. Nampak Jinwo yang diselimuti bayangan. Setelah mendaratkan pukulan terhadap Dongsu, Jinwo dengan sigap memberi Jinho sebuah potion penyembuh. Namun, hal itu sudah tidak bekerja dikarenakan heal Jinho sudah berada di bawah 10%. Dan Jinwo menanyakan ke mereka berdua, siapa di antara mereka yang seorang healer. Mereka pun kebingungan dan tidak mengerti apa yang Jinwo katakan karena mereka tidak bisa bahasa Korea. Nampak Dongsu yang kembali dan memberitahu mereka kalau Jinwo menyuruh untuk menyembuhkan Jinho. Dan bukannya menyembuhkan Jinho, si kacamata ini malah ngeyel. Jinwo yang sedang emosi langsung mencengkeram muka si kacamata dan menghantamkannya ke tiang hingga tidak sadarkan diri. Temannya yang melihat itu ketakutan dan Jinwo menanyakan apakah dia juga seorang healer. Namun dia malah mengatakan hal yang nyeleneh, yang dimana dia mengatakan kalau si Dongsu tidak memberitahunya kalau pekerjaan ini berhubungan dengan Sung Jinwo. Jinwo yang menanyakan sekali lagi apa dia juga seorang healer. Begitu dia bilang tidak, Jinwo langsung menghantamkannya ke tanah menggunakan Ruler's Authority. Terlihat Dongsu yang menghampiri Jinwo menanyakan apakah Jinwo membunuh kakaknya. Jinho memanggil Jinwo dan memberitahukan kalau Dongsu adalah adik Dongsu. Jinwo menanggapi perkataan Jinho.
"Sudah, kamu jangan dulu berbicara." Jinwo pun juga berjalan menghampiri Dongsu dan mengatakan langsung di depan muka Dongsu untuk menanyakannya sendiri kepada kakaknya di neraka. Dongsu yang mendengar itu emosi dan langsung memukul Jinwo. Namun dengan mudahnya Jinwo menghindari pukulan Dongsu dan membalas pukulannya di bagian pinggangnya. Dongsu yang terkena pukulan lagi-lagi terlempar jauh keluar gudang. Ketika Dongsu tersadar, tiba-tiba Jinwo sudah berada tepat di atasnya. Melihat itu, Dongsu langsung mencoba untuk menyerang. Jinwo juga bersiap untuk menyerang, namun kekuatan Dongsu masihlah berada jauh di bawah Jinwo. Jinwo memegang kepala Dongsu dan menghantamkannya ke pipa besi secara terus-menerus, hingga di mana Thomas sampai di lokasi dan menyuruh Jinwo untuk berhenti. Thomas menanyakan apakah Dongsu masih hidup, dan Jinwo menjawab kalau Dongsu masih hidup. Thomas menyuruh Jinwo untuk melepaskannya dan akan menganggap hal ini tidak pernah terjadi jika Jinwo melepaskan Dongsu. Dan jika Jinwo menolak, maka kata Thomas hal ini tidak akan berakhir dengan baik. Jinwo yang mendengar itu melempar Dongsu ke udara. Dongsu yang sedang melayang dengan kesadarannya yang perlahan mulai pudar berkata bahwa semuanya berjalan sesuai rencananya, yang dimana dari awal Dongsu memang berencana menggunakan Thomas untuk membunuh Jinwo. Di sini kita diperlihatkan Jinwo yang sedang berhadapan dengan Thomas, dan Thomas menanyakan apakah Jinwo tahu siapa itu Thomas, dan Jinwo pun tidak peduli siapapun Thomas itu. Dan di sini kita diperlihatkan waktu di mana adalah masa lalu Thomas. Thomas adalah seorang anak yang terlahir dari keluarga miskin dan mempunyai banyak musuh. Bagi Thomas yang tidak memiliki apapun dan hanya mengandalkan kekuatan yang menghancurkan apapun, dia terus-menerus memperlihatkan kekuatannya dalam pertarungan. Dirinya seperti raja yang menguasai dunia. Dan dengan adanya kekuatan itu, dia berusaha untuk menjadi raja dunia sesungguhnya. Kekerasan adalah keadilan baginya, dan dari pengalamannya, dia memahami cara menangani orang yang tidak patuh. Thomas yang melakukan serangan pertama kali terhadap Jinwo, dan tiba-tiba di kerumunan para hunter ada sesuatu yang terhempas dengan kecepatan tinggi hingga menerbangkan beberapa mobil, dan ternyata itu adalah Thomas yang terlempar. Kemungkinan terkena serangan Jinwo. Jinwo menyuruh Kaisel dan Aigris untuk membawa Jinho ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan yang benar. Dan di satu sisi, para anggota guild Thomas sudah siap untuk melakukan perang melawan Jinwo, dan Jinwo pun bersiap dengan mengeluarkan para prajurit bayangannya. Thomas tersenyum melihat situasi saat itu dan melupakan tentang Dongsu dan hanya berfokus untuk mengembalikan kebanggaannya dan membunuh Jinwo. Lagi-lagi, Thomas menyuruh Jinwo untuk mengalah dan mengakui kesalahannya. Namun, tanggapan Jinwo mengangkat tangannya dan mengacungkan jari tengahnya. Thomas yang melihat itu emosinya meluap dan menyuruh para pasukannya untuk bersiap. Jinwo pun menyuruh pasukannya untuk maju. Pertarungan pun berkecamuk, peperangan antara pasukan bayangan Jinwo dan anggota guild Thomas. Di tengah-tengah pasukan bayangan, Thomas mengamuk sampai menghancurkan sebagian besar pasukan bayangan. Tas menghadangnya menggunakan barirnya, namun dengan mudahnya Thomas menembus barir yang kokoh itu. Thomas mendarat di salah satu gudang di sana dan berhadapan dengan Jinwo, dan Jinwo melirik ke arah Thomas. Thomas yang melihat Jinwo langsung menerjang ke arah Jinwo. Iron mencoba untuk menahan Thomas dengan tamengnya, namun lagi-lagi itu bukanlah halangan yang besar bagi seorang Thomas. Thomas melihat lagi ke arah Jinwo berdiri, namun Jinwo sudah menghilang, dan tiba-tiba Jinwo sudah berada di bawah Thomas. Jinwo menyerang Thomas menggunakan daggernya, namun daggernya tidak dapat menembus kulit Thomas yang sudah diperkuat menggunakan mana. Jinwo terkena pukulan Thomas hingga terlempar. Jinwo yang terlempar ditarik menggunakan psikonesis oleh Thomas. Jinwo pun menekan Thomas menggunakan Ruler's Authority. Thomas yang terkena Ruler's Authority tidak bisa bergerak sampai Thomas pun terkena pukulan Jinwo hingga terlempar. Thomas yang sudah sekian lama tidak merasakan dirinya berdarah terkejut melihat ini pertama kalinya setelah sekian lama dia tidak berdarah.
Jinwo langsung menghampiri Thomas dan menyerangnya dari berbagai arah. Thomas yang terkena itu mencoba bertransformasi ke mode tempurnya dan berhenti meremehkan Jinwo. Thomas menghantamkan pukulannya ke tanah hingga membuat area di sekitarnya hancur. Jinwo pun menghindari area yang hancur tersebut. Thomas mengeluarkan skillnya itu yang bernama Capture. Skill itu merupakan sebuah bola hitam yang menyedot area yang berada di jangkauannya. Dengan tarikan yang sangat kuat, sejumlah prajurit bayangan yang berada di area jangkauannya tersedot ke dalam bola hitam itu. Jinwo yang menjauh dari area itu bergumam, "Aku mungkin sudah terhisap masuk jika bukan karena Ruler's Authority." Thomas pun melompat lagi ke arah Jinwo, dan sesampainya di hadapan Jinwo, Thomas yang bersiap menyerang diinjak kepalanya, dan Jinwo melompat ke atas. Thomas menggunakan psikonesisnya untuk menarik Jinwo. Jinwo pun menggunakan Ruler's Authority juga untuk menarik Thomas. Mereka pun beradu pukulan, namun kekuatan Jinwo jauh lebih besar dan menghancurkan armor di tangan Thomas. Thomas yang terjatuh ke tanah dengan kecepatan tinggi. Thomas yang terjatuh bangkit kembali sambil berteriak. Thomas tidak menyerah sampai di situ saja. Dia pun menyerang Jinwo lagi. Serangan Thomas lagi-lagi dengan gampangnya Jinwo berhasil menghindar, dan Jinwo menghantam kepalanya menggunakan lutut hingga menghancurkan armornya. Jinwo memukuli Thomas terus-menerus. Thomas yang terkena pukulan berpikir bahwa bagaimana mungkin hunter kelas magic seperti Jinwo bisa mengeluarkan kekuatan dan kecepatan seperti ini. Thomas pun tidak bisa terima bahwa dirinya bakalan kalah dengan hunter magic. Thomas mencoba mencengkeram Jinwo, namun Jinwo sambil memukuli Thomas dapat dengan mudah menangkis tangan Thomas. Thomas yang sudah babak belur masih bersikeras untuk melawan, dan Jinwo pun terus menekan Thomas. Meski ada anggota guild yang berteriak meminta Jinwo untuk berhenti, tapi Jinwo tidak menghiraukannya dan terus memukuli Thomas. Hingga di mana Thomas sendiri yang menyerah dan mengakui kekalahannya. Anggota Serikat Hunter yang melihat kejadian itu tercengang dan hanya terdiam. Yang melihat Thomas Andre yang merupakan hunter terkuat bisa dibuat tidak berdaya oleh Sung Jinwo. Dengan sigap, para hunter healer segera menyembuhkan Thomas, dan tampaknya dari sekian banyaknya hunter yang bertarung, tidak ada seorang pun yang mati selain Dongsu yang merupakan biang dari masalah ini.